Oke, lanjut lagi ke tanpa. Dengan tanpa. Nah, tanpa di sini kebalikan dari tadi dengan. Nah, kalau yang tanpa ini adalah kata kerja bentuk naide. Naide, gitu ya. Kasa omota naide tanpa membawa payung di kaki mas. Bepergian tanpa membawa payung. Ingat di sini mota naide deka kemas. Oke. Terus yang kedua, manuaru o minaide kikai o sousashimasu. Menjalankan mesin tanpa melihat buku petunjuk. Manuaru o minaide tanpa melihat buku petunjuk. Tanpa ya. Nah, untuk selanjutnya sama kata bentuk naide. Nah, tapi di sini artinya bukan diartikan sebagai tanpa. Tapi di sini nggak diartikan tapi diubah maknanya. Nah, contohnya di sini dokomo ikanai de yukuri yasumimasu. Cotomatte kudasai. Aduh, salah. Nah, iya deh. Itu aja di sini. Oke, dokomo ikanai de yukuri yasumimasu. Tidak pergi kemanapun, sebagai gantinya istirahat di rumah. Itu. Jadi walaupun di sini naide, tapi bukan diartikan tanpa ya. Tapi yukuri yasumimasu. Seperti itu. Sebagai gantinya, walaupun di sini sebagai gantinya itu nggak ada bahasa Jepangnya, tapi maknanya itu sebagai gantinya. Tidak pergi kemanapun, sebagai gantinya istirahat di rumah. Contohnya di sini saya hilangkan sebagai gantinya. Ryo e kaeranai de tomodachi no uchi ni tomarimasu. Tidak pulang ke asrama, menginap di rumah teman. Nah, sebenarnya di sini kalau misalkan pengen lebih enak, tambahin sebagai gantinya menginap di rumah teman gitu. Terus di sini basu ni noranai de aruite ikimasu. Tidak naik bis, sebagai gantinya pergi jalan kaki. Seperti itu. Nah, yang terakhir ada te moraimasu. Sebelumnya di kisah 1 juga kalian udah belajar te moraimasu. Oke. Te moraimasu ini dulu kalian belajar menerima jasa. Menerima jasa. Contohnya oshiete moraimasu, diajarkan gitu. Tapi di sini adalah lebih ke percakapan kaiwa ya. Percakapan kaiwa. Percakapan itu ya. Kalau misalkan ada orang Jepang bilang te moraimasu itu bisa mengartikan juga itu adalah menyuruh atau meminta. Oke, contohnya di sini. Watashi ga yatta atau de. Oke, yang tadi di bab atas sudah dipelajari. Setelah saya kerjakan. Hari sang ni, saudara Ali oleh saudara Ari. Kumita tete moraimasu. Saya minta saudara Ari merakitnya. Kumita tete moraimasu ini adalah bentuk menyuruh secara halus. Oke, sepihak. Jadi harus dipatuhi. Catatannya mempunyai fungsi suatu permintaan sepihak atau semacam perintah. Gitu. Jadi lebih halus dari kumita tete kudasai mungkin ya. Kumita tete moraimasu itu kata halusnya dari kumita tete kudasai. Atau kalian udah mungkin udah ada yang paham tentang kalimat perintah yang genba kayak kumita tete kure itu adalah yang kerasnya dan ini yang halusnya. Paling halus itu kumita tete moraimasu. Moraimasu. Oke, sampai sini selesai. Silakan dikerjakan studinya. Jangan sampai ngerjainnya ngasal ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.